Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya mempercepat usaha mencapai keterjaminan beras negara dan menghentikan sebarang aktiviti import yang melanggar dasar kerajaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkata demikian. Ada masa ketika Indonesia berdiri sebagai negara agraris, tetapi kenyataan di lapangan justru terasa seperti ironi yang terlalu pahit untuk diterima. Negeri dengan tanah subur, sinar matahari sepanjang tahun, dan jutaan petani yang menggantungkan hidupnya pada sawah, justru harus mengimpor beras dalam jumlah besar dari negara lain. Rak-rak pasar kita dipenuhi oleh hasil panen bangsa lain, sementara keringat petani sendiri seringkali tidak cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Dunia melihat Indonesia bukan sebagai produsen kuat, melainkan sebagai pasar yang selalu siap menyerap kelebihan produksi negara lain. Tahun 2023 menjadi titik yang menyakitkan dalam sejarah pangan nasional. Indonesia tercatat sebagai importir beras terbesar di dunia. Angkanya bukan kecil, melainkan mencapai 3 hingga 4 juta ton. Nilainya hampir menyentuh 50 triliun rupiah yang mengalir ke luar negeri. Ini bukan sekadar angka ekonomi, melainkan simbol ketergantungan. Banyak negara melihat kondisi ini sebagai peluang emas. Mereka tidak melihatnya sebagai krisis bagi Indonesia, melainkan sebagai jaminan pasar jangka panjang bagi mereka. Namun, situasi semakin memburuk ketika memasuki awal tahun 2024. Krisis data dan distribusi memicu kepanikan di masyarakat. Antrean panjang terjadi di berbagai daerah, rak-rak beras kosong dan kecemasan menyebar dengan cepat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, sekitar 22 negara memutuskan untuk membatasi bahkan menutup ekspor beras mereka. Dunia seperti menahan napas, tetapi Indonesia berada di titik paling rawan. Kedaulatan pangan kita berada di ujung tanduk. Di tengah tekanan yang luar biasa itu, sebuah keputusan besar diambil. Keputusan yang tidak biasa, bahkan bisa dibilang nekat. Target swasembada beras yang biasanya dirancang dalam waktu 4 tahun, dipaksa untuk dicapai hanya dalam 1 tahun. Ini bukan sekadar perubahan kebijakan, melainkan sebuah pertaruhan nasional. Banyak yang meragukan, banyak yang skeptis, bahkan tidak sedikit yang menganggap ini mustahil. Namun sesuatu yang tidak terduga justru terjadi. Dalam waktu yang sangat singkat, arah sejarah berubah. Produksi meningkat, distribusi diperbaiki, dan stok nasional melonjak ke titik tertinggi sepanjang sejarah. Angka 4 juta ton menjadi simbol kebangkitan. Impor beras medium dihentikan sepenuhnya. Indonesia tidak lagi berdiri sebagai pasar, tetapi sebagai produsen yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Perubahan ini bukan hanya berdampak di dalam negeri, efeknya langsung terasa di tingkat global. Harga beras dunia yang sebelumnya stabil tiba-tiba jatuh drastis. Dari sekitar $650 per ton, turun menjadi $372 per ton. Penurunan lebih dari 40% ini mengguncang pasar internasional. Negara-negara yang selama ini bergantung pada ekspor beras ke Indonesia, tiba-tiba kehilangan salah satu pembeli terbesar mereka. Di Thailand, dampaknya terasa sangat nyata. Para petani menghadapi penurunan harga yang tajam, gudang penuh, tetapi permintaan menurun drastis. Ribuan petani turun ke jalan, menyuarakan protes dan tuntutan kepada pemerintah mereka. Ini bukan sekadar gejolak ekonomi, melainkan krisis sosial yang nyata. Hal serupa terjadi di Vietnam. Selama bertahun-tahun, Indonesia menjadi salah satu pasar utama bagi beras Vietnam. Ketika pintu itu tiba-tiba tertutup, mereka kehilangan fondasi penting dalam struktur ekspor mereka. Aktivitas di kantor-kantor eksportir menurun, dan ketidakpastian mulai menyelimuti sektor pertanian mereka. Bahkan langkah diplomatik dilakukan untuk mencoba mempengaruhi kebijakan Indonesia. Sementara itu di Malaysia, dampak perubahan ini muncul dalam bentuk yang berbeda. Ketergantungan impor yang masih berada di kisaran 40 hingga 50% membuat mereka berada dalam posisi rentan. Ketika harga global berubah dan pasokan terganggu, stabilitas dalam negeri ikut terancam. Panik buying sempat terjadi, memicu keresahan sosial dan tekanan politik. Bahkan muncul wacana diversifikasi pangan yang kontroversial, yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Kembali ke Indonesia, kemenangan ini tidak datang tanpa perjuangan besar. Musuh yang dihadapi bukan hanya dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri sendiri. Selama bertahun-tahun, sistem pertanian kita terjebak dalam birokrasi yang rumit dan tidak efisien.
Lebih dari 240 regulasi menjadi penghambat, menciptakan labirin yang sulit ditembus oleh petani. Proses yang seharusnya sederhana justru menjadi berbelit-belit. Untuk pertama kalinya, perubahan dilakukan secara menyeluruh. Regulasi dipangkas, birokrasi disederhanakan, dan jalur distribusi dibuat lebih efisien. Anggaran yang sebelumnya banyak terbuang untuk kegiatan yang tidak produktif dialihkan langsung ke sektor yang benar-benar membutuhkan. Hasilnya sangat signifikan. Dengan realokasi sekitar 1,7 triliun rupiah, nilai produksi meningkat hingga 17 triliun rupiah. Perubahan paling terasa terjadi pada tingkat kesejahteraan petani. Harga pembelian pemerintah untuk gabah dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani. Nilai tukar petani melonjak ke angka 124%, tertinggi dalam sejarah. Total peningkatan pendapatan mencapai Rp113 triliun. Ini bukan sekadar angka, melainkan perubahan nyata dalam kehidupan jutaan keluarga petani. Selain itu, transformasi besar juga terjadi dalam aspek teknologi. Pertanian yang sebelumnya bergantung pada metode tradisional mulai beralih ke sistem modern. Penggunaan drone, alat mekanisasi, dan teknologi digital mempercepat proses produksi secara drastis. Jika sebelumnya 1 hektar lahan membutuhkan waktu hingga 25 hari untuk ditanami, kini dengan teknologi modern, 25 hektar bisa diselesaikan dalam 1 hari. Efisiensi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi kehilangan hasil panen. Tingkat kehilangan yang sebelumnya mencapai 10% berhasil ditekan hingga sekitar 2%. Ini berarti lebih banyak hasil panen yang bisa dimanfaatkan, sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Perubahan ini menandai babak baru dalam sejarah pertanian Indonesia. Kita tidak lagi sekadar negara agraris tradisional, tetapi mulai bergerak menuju negara agraris modern. Sebuah negara yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi pemain besar di pasar global. Namun perjalanan ini belum selesai. Setelah beras, tantangan berikutnya adalah komoditas lain seperti gula, kakao, kopi, dan kelapa sawit. Selama ini, banyak dari komoditas tersebut diekspor dalam bentuk mentah, sementara nilai tambah dinikmati oleh negara lain. Kini, Indonesia memiliki peluang untuk mengubah itu melalui hilirisasi. Investasi besar mulai digelontorkan. Angka Rp371 triliun bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan langkah nyata menuju transformasi ekonomi. Potensi penciptaan hingga 8 juta lapangan kerja membuka harapan baru bagi masyarakat. Infrastruktur, teknologi, dan industri mulai bergerak dalam satu arah yang sama. Namun di balik semua peluang itu, tantangan juga tidak kalah besar. Negara-negara yang sebelumnya diuntungkan oleh ketergantungan Indonesia tidak akan tinggal diam. Tekanan diplomatik, strategi ekonomi, dan berbagai bentuk pengaruh akan terus muncul. Ini adalah konsekuensi dari perubahan besar yang sedang terjadi. Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ada masa lalu yang penuh ketergantungan dan keterbatasan. Di sisi lain, ada masa depan yang menawarkan kemandirian dan kekuatan. Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan arah perjalanan bangsa ini dalam beberapa dekade ke depan. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya sangat menentukan. Apakah Indonesia akan terus melangkah maju dan menjadi kekuatan pangan dunia, atau kembali terjebak dalam pola lama yang membuat kita bergantung pada pihak lain? Jawaban itu tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kesadaran dan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Karena pada akhirnya, bangsa yang mampu memberi makan dirinya sendiri adalah bangsa yang benar-benar merdeka. Dan Indonesia, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mulai bergerak ke arah itu.